Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Abi Putra Guru Pradana, dalam mata pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ekonomi syariah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari ekonomi syariah itu sendiri. Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap, atau dengan kata lain tidak dapat berubah kapanpun dan di mana saja. Dari definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa aturan yang berlaku dalam ekonomi syariah merupakan refleksi dari ajaran dan nilai-nilai Islam, baik dalam berekonomi maupun beribadah. Meskipun demikian, ekonomi syariah tidak serta-merta ditujukan kepada orang-orang Muslim, karena Islam membolehkan umatnya untuk bertransaksi atau melakukan kegiatan ekonomi dengan umat non-Muslim. Setelah pengertian, kita akan menuju ke tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri atau maqasid asy-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayah thayyibah. Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat. Secara umum, tujuan ekonomi syariah yaitu menciptakan kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam. Yang kedua yaitu membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. Yang ketiga, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Yang keempat, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Adapun menurut Profesor Muhammad Abu Zahroh, yaitu seorang fuqaha asal Mesir, mengatakan ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu 1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Kedua, tegaknya keadilan dalam bermasyarakat. Keadilan yang dimaksud mencangkup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. Ketiga, tercapainya maslahah. Para ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencangkup 5 jaminan dasar, yaitu keselamatan keyakinan agama atau ad-din, keselamatan jiwa atau al-nafs, keselamatan akal atau al-aqal, keselamatan keluarga dan keturunan al-nasl, dan keselamatan harta benda atau al-mal. Setelah kita mengetahui tujuan kita belajar ekonomi syariah, kita akan masuk ke prinsip ekonomi syariah. Menurut Sudarsono, tahun 2002 pada bukunya halaman 105, prinsip ekonomi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama.
Keempat, ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Keempat, ekonomi syariah. Kelima, ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Selanjutnya, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di akhirat nanti. Selanjutnya, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Dan ini merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam kita bertransaksi, yaitu Islam melarang riba dalam segala bentuk. Setelah kita belajar tentang prinsip, kita akan membahas tentang karakteristik ekonomi syariah. Karakteristik yang pertama yaitu memelihara fitrah manusia. Yang kedua, memelihara norma-norma akhlak. Ketiga, memenuhi keperluan-keperluan masyarakat. Keempat, kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagian dari ajaran agama Islam. Kelima, kegiatan ekonomi Islam mempunyai cita-cita luhur, yaitu bertujuan berusaha untuk mencari keuntungan individu, di samping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat. Selanjutnya, aktivitas ekonomi Islam senantiasa diawasi oleh hukum Islam dan pelaksanaannya dikawal pula oleh pihak pemerintah. Yang terakhir yaitu ekonomi Islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Yang terakhir kita akan belajar tentang manfaat ekonomi syariah. Apabila kita mengamalkan ekonomi syariah, akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT, yaitu Baitul Mal wat Tamwil, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia ini diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Keempat, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Kelima, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat, sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan real. Yang terakhir, mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar, sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal. Ya, cukup sekian materi tentang ekonomi syariah kali ini. Apabila kalian ingin referensi yang lebih banyak, silahkan kalian mencari referensi yang banyak di Google dan mencari materi sendiri-sendiri. Mohon maaf apabila dalam saya bertutur kata banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.